Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I want to introduce myself. My name is Hikmatul Aliyah. You can call me Aliyah. Here, I will read my resume, which is about the Call of the Wild in Chapter 2. Chapter 2, Tanah Utara. Di Seattle, 4 orang membawa peti itu ke taman dengan tembok tinggi. Seorang pria gemuk dengan sweater merah menatapnya. Buck melemparkan dirinya ke peti. Dia menggeram dan menggonggong. Pria itu membawa kapak dan sebuah gada. "Apakah kamu akan membawanya keluar sekarang?" tanya salah satu pria itu. "Tentu," kata pria itu. Dia memukuli peti dengan kapak untuk membukanya. Keempat pria itu melarikan diri. Mereka pergi duduk di tembok tinggi untuk menonton pertunjukan. Buck melemparkan dirinya ke kayu peti. Dia menggigitnya dan menggeram. Dia ingin keluar. Pria dengan kapak membuka peti. Kemudian dia meletakkan kapak dan mengambil gada. Buck benar-benar setan bermata merah. Rambutnya berdiri dan matanya merah karena marah. Dia melompat lurus ke arah pria itu dan mulutnya siap untuk menggigit. Pada saat itu, pria itu memukulinya dengan tongkat. Dia jatuh ke tanah di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli dengan tongkat. Dia tidak mengerti. Dia melompat ke arah pria itu lagi, dan lagi-lagi pria itu memukulnya dengan tongkat. Dia jatuh ke tanah lagi. Kali ini Buck tahu bahwa itu adalah klub, tapi kemarahannya begitu besar sehingga dia tidak berhenti. Dia melompat ke arah pria itu belasan kali, dan selusin kali klub memukulnya. Ada darah di hidung, mulutnya, dan kemudian pria itu memukuli hidungnya dengan sangat keras. Rasa sakit itu mengerikan. Itu adalah penderitaan. Buck melompat ke arah pria itu lagi, dan pria itu melemparkannya ke tanah. Buck tidak bergerak untuk beberapa waktu. Dia tahu bagaimana memberi anjing pelajaran, kata keempat pria itu. Kemudian mereka kembali ke stasiun kereta. Buck perlahan membuka matanya. Dia tidak bisa bergerak. Dia memperhatikan pria berbaju merah itu. Pria gemuk itu sedang membaca surat penjaga salon dan berkata, "Namamu Buck." "Nah, Buck," katanya dengan suara ramah. "Sekarang kamu tahu tempatmu. Jadilah anjing yang baik dan kita akan berteman. Anjing jahat dan aku akan menggunakan tongkatku lagi. Mengerti?" Saat berkata, dia menyentuh kepala Buck. Buck marah di dalam, tetapi dia tidak bergerak. Ketika pria itu membawakannya air dan daging, Buck minum dan makan. Dia belajar bahwa seorang pria dengan tongkat lebih kuat darinya. Dia tidak pernah melupakannya. Hidup sekarang lebih ganas. Setiap hari anjing lain datang. Pria dengan sweater merah memukuli banyak anjing. Buck mengerti bahwa seekor anjing harus mematuhi seorang pria dengan tongkat. Dia adalah seorang master. Seekor anjing tidak patuh dan dia dibunuh. Pria sering datang untuk berbicara dengan pria berbaju merah. Ketika mereka membayar uang, orang-orang itu mengambil salah satu atau lebih dari anjing-anjing itu. Anjing-anjing itu tidak pernah kembali. Kemana mereka pergi? Pikir Buck. Dia takut akan masa depan. Suatu hari, seorang pria pendek datang untuk melihat Buck. Pria itu berbicara bahasa Inggris yang buruk. "Itu anjing yang kuat. Berapa?" $300, kata pria berbaju merah. "Dan itu hadiah dengan harga itu." Proud tersenyum. Harga anjing saat itu tinggi. Proud mengenal anjing dan dia tahu Buck adalah anjing yang luar biasa. Buck melihat uang lewat di antara kedua pria itu. Dia tidak terkejut ketika dia dan seekor anjing Newfoundland bernama Curly dibawa pergi oleh pria kecil itu. Dia membawa mereka ke sebuah kapal bernama Narwhal. Dari kapal dia dan Curly melihat kembali ke Seattle. Itu adalah terakhir kalinya mereka melihat Southland yang hangat. Proud membawa Buck dan Curly ke Francois.
Proulx adalah seorang Prancis Kanada, tetapi Francois adalah setengah India dan memiliki kulit yang sangat gelap. Buck tidak menyukai orang-orang ini, tapi dia menghormati mereka. Dia mengetahui bahwa Proulx dan Francois tenang dan adil. Mereka tahu segalanya tentang anjing. Ada 2 anjing lain di kapal. Salah satunya adalah anjing putih besar bernama Spitz. Dia tampak ramah, tetapi dia tidak jujur. Dia tersenyum ketika dia mencoba mengambil makanan Buck. Francois cepat dan memukul Spitz. Sejak saat itu Buck mulai menyukainya. Anjing lainnya bernama Dave. Dia tidak ramah dan selalu ingin sendiri. Dave memakan dan tidur dan tidak tertarik pada apapun. Siang, malam, kapal itu berlayar. Setiap hari sama, tetapi Buck memperhatikan bahwa cuacanya lebih dingin. Akhirnya suatu pagi, mesin Norfolk berhenti. Buck dan anjing-anjing lainnya sangat bersemangat. Sesuatu sedang terjadi. Francois mengikat anjing-anjing itu dan membawa mereka keluar. Pada langkah pertama kali, Buck turun menjadi sesuatu yang putih dan lembut. Dia melompat mundur. Lebih banyak benda putih ini jatuh dari langit dan menimpa Buck. Dia mengguncangkan dirinya sendiri, tetapi lebih banyak jatuh padanya. Dia menciumnya dengan rasa ingin tahu, lalu mencicipinya di lidahnya. Itu seperti api dan saat berikutnya menghilang. Ini membuatnya bingung. Dia mencobanya lagi dan hasil yang sama. Orang-orang memandangnya dan tertawa. Itu adalah salju pertamanya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.